Pada contoh ketiga, kita membahas penerapan klasifikasi untuk risiko diabetes. Kasus ini penting karena data SKI 2023 menunjukkan prevalensi diabetes sebesar 11,47%, meningkat dari 10,9% pada Riskesdas 2018. Kenaikan ini menunjukkan bahwa deteksi dini berbasis data menjadi semakin diperlukan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat. Dalam model klasifikasi, label 1 dapat didefinisikan sebagai individu yang berisiko tinggi diabetes, sedangkan label 0 berarti tidak berisiko. Untuk membangun model tersebut, beberapa fitur dapat digunakan, seperti usia, obesitas sentral, aktivitas fisik, kadar gula darah, tekanan darah, serta riwayat keluarga. Dengan fitur-fitur ini, model dapat membantu mengidentifikasi individu yang perlu mendapatkan pemeriksaan lanjutan atau intervensi lebih awal sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius. Pada slide ini, kita membahas beberapa algoritma yang disarankan dalam Classification 2. Mahasiswa tidak hanya perlu mengenal nama algoritma, tetapi juga memahami alasan memilih algoritma tersebut, karakteristik data yang sesuai, serta konsekuensi penggunaannya dalam kasus nyata. Algoritma pertama adalah Logistic Regression, yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas suatu data masuk ke kelas tertentu. Model ini relatif sederhana, cepat dilatih, dan mudah diinterpretasikan, sehingga cocok untuk kasus seperti kelayakan bansos, risiko diabetes, atau prediksi gagal bayar. Algoritma kedua adalah Decision Tree, yang membangun pohon keputusan berdasarkan fitur paling informatif. Model ini mudah divisualisasikan, tetapi rentan overfitting. Selanjutnya, Random Forest dan Gradient Boosting menggabungkan banyak pohon keputusan, biasanya lebih akurat, namun lebih sulit dijelaskan dibanding single tree. Pada slide ini, kita membahas pentingnya memilih metrik evaluasi yang tepat dalam klasifikasi tingkat lanjut. Banyak mahasiswa sering menganggap bahwa model terbaik adalah model dengan akurasi paling tinggi. Padahal, dalam banyak kasus nyata, akurasi bisa menipu, terutama ketika data tidak seimbang. Misalnya, jika data pinjaman memiliki 97% nasabah lancar dan hanya 3% nasabah macet, maka model yang selalu memprediksi lancar akan memperoleh akurasi sekitar 97%. Namun, model seperti ini tidak berguna karena gagal menemukan nasabah yang benar-benar berisiko macet. Untuk kasus medis dan bansos, recall sering lebih penting karena kita ingin menangkap sebanyak mungkin kasus positif. Untuk fraud atau investigasi manual, precision lebih penting agar tidak terlalu banyak false positif. Jika keduanya sama-sama penting, F1 score dapat digunakan. Pada slide ini, kita membahas mengapa akurasi tidak selalu cukup untuk menilai kualitas model klasifikasi. Akurasi memang berguna ketika distribusi kelas relatif seimbang dan biaya kesalahan pada setiap kelas tidak terlalu berbeda. Namun pada banyak kasus nyata di Indonesia seperti gagal bayar, penyakit, atau penerima bantuan prioritas, kelas positif justru menjadi kelompok minoritas. Jika mahasiswa hanya melihat accuracy, mereka bisa salah menyimpulkan bahwa model sudah baik, padahal model mungkin gagal menemukan kasus penting. Contohnya pada diabetes, false negatif berarti pasien berisiko tidak terdeteksi dan tidak mendapat penanganan dini. Pada bansos, false negatif berarti rumah tangga rentan tidak menerima dukungan. Karena itu, model dengan akurasi tinggi tetapi recall rendah bisa berbahaya dalam implementasi nyata. Pada slide ini, kita membahas precision dalam konteks pengambilan keputusan. Precision menjawab pertanyaan penting, yaitu dari semua data yang diprediksi positif oleh model, berapa banyak yang benar-benar positif. Metrik ini sangat berguna ketika tindakan lanjutan membutuhkan biaya, waktu, tenaga, atau memiliki konsekuensi sensitif. Misalnya, dalam sistem klasifikasi risiko kredit, calon debitur yang diprediksi berisiko tinggi mungkin harus diperiksa kembali oleh tim verifikasi manual. Jika precision tinggi, maka sebagian besar kasus yang ditandai memang layak ditindaklanjuti, sehingga keputusan menjadi lebih efisien. Sebaliknya, jika precision rendah, akan muncul banyak false positif. Akibatnya, sumber daya terbuang untuk memeriksa kasus yang sebenarnya aman. Karena itu, precision perlu dipahami bukan hanya sebagai rumus, tetapi sebagai ukuran efisiensi keputusan. Pada slide ini, kita membahas recall dan hubungannya dengan keadilan akses. Recall menjawab pertanyaan, dari semua kasus positif yang benar-benar ada, berapa banyak yang berhasil ditemukan oleh model? Dalam konteks kebijakan publik dan kesehatan, recall sering menjadi metrik yang sangat penting. Misalnya pada penargetan rumah tangga rentan, recall yang tinggi membantu mengurangi exclusion error, yaitu kondisi ketika rumah tangga yang seharusnya menerima bantuan sosial justru terlewat oleh sistem. Pada screening penyakit, recall yang tinggi membantu menemukan lebih banyak individu berisiko sebelum kondisi mereka memburuk. Jika recall rendah, dampak
dampaknya bukan hanya teknis tetapi juga sosial. Kelompok rentan dapat semakin sulit mengakses bantuan atau layanan, sehingga ketimpangan yang sudah ada berpotensi semakin besar. Pada slide ini, kita membahas F1 score sebagai metrik yang menyeimbangkan precision dan recall. Dalam banyak kasus klasifikasi, kedua metrik ini sama-sama penting. Precision membantu memastikan bahwa prediksi positif benar-benar relevan, sedangkan recall membantu memastikan bahwa kasus positif tidak banyak terlewat. F1 score menggabungkan keduanya dalam satu nilai harmonik, sehingga nilainya tidak akan tinggi jika salah satu komponen, precision atau recall, masih rendah. Keunggulan F1 score adalah dapat digunakan sebagai ukuran ringkas untuk membandingkan beberapa model. Namun, mahasiswa perlu memahami bahwa F1 score bukan pengganti analisis konteks. Dua model dengan F1 score yang mirip bisa memiliki konsekuensi kebijakan yang berbeda. Karena itu, dalam tugas klasifikasi, F1 score sebaiknya digunakan bersama pemahaman terhadap dampak keputusan model. Pada slide ini, kita membahas ROC curve dan ROC AUC sebagai bagian dari evaluasi model klasifikasi. ROC curve menggambarkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate pada berbagai nilai threshold. Dengan kata lain, kurva ini membantu kita melihat seberapa baik model membedakan kelas positif dan kelas negatif. Nilai ROC AUC yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan pemisahan kelas yang sangat baik, sedangkan nilai sekitar 0,5 menunjukkan bahwa model tidak lebih baik dari tebakan acak. Namun mahasiswa perlu memahami bahwa ROC AUC bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pada data yang tidak seimbang, ROC AUC bisa terlihat baik, tetapi model belum tentu optimal untuk kelas minoritas. Karena itu, ROC AUC sebaiknya dibaca sebagai kemampuan ranking, bukan jaminan bahwa threshold default sudah tepat untuk keputusan nyata. Pada slide ini, kita membahas Precision Recall Curve atau PR Curve yang sangat penting ketika data klasifikasi memiliki ketidakseimbangan kelas. Berbeda dengan ROC curve yang melihat hubungan antara true positive rate dan false positive rate secara umum, PR curve lebih fokus pada kualitas prediksi untuk kelas positif. Hal ini penting karena dalam banyak kasus nyata, kelas positif justru merupakan kelompok minoritas. Misalnya pada kasus TWP 90, hanya sekitar 2,78% debitur yang masuk kategori bermasalah. Pada kasus kemiskinan dan diabetes, kelompok sasaran juga relatif lebih kecil dibanding populasi keseluruhan. PR curve membantu kita memahami seberapa baik model menemukan kasus positif tanpa menghasilkan terlalu banyak prediksi positif yang salah. Karena itu, pada data imbalance, precision dan recall perlu dibaca secara serius, bukan hanya melihat accuracy atau ROC/AUC saja. Pada slide ini, kita membahas bahwa threshold default tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam model klasifikasi. Banyak klasifier mengubah probabilitas menjadi label menggunakan threshold 0,5. Artinya, jika probabilitas di atas 0,5, maka data diprediksi masuk kelas positif, sedangkan jika di bawahnya masuk kelas negatif. Namun aturan ini hanyalah aturan umum, bukan kebenaran mutlak untuk semua kasus. Dalam kasus nyata, threshold perlu disesuaikan dengan biaya kesalahan, tujuan kebijakan, distribusi kelas, dan kapasitas operasional organisasi. Misalnya, pada kasus kredit, menurunkan threshold dapat membantu menemukan lebih banyak calon debitur berisiko, tetapi juga meningkatkan false positif. Sebaliknya, menaikkan threshold dapat mengurangi pemeriksaan yang tidak perlu, tetapi berisiko melewatkan kasus penting. Karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan model tidak berhenti pada fungsi predik saja.